Selamat datang kembali di segmen analisa. Sekarang kita akan bahas terkait dengan reaksi dari Agus Salim pada saat kemarin malam ya. Dia datang ke Mabes Polri bersama juga dengan kuasa hukumnya, ada Alvin Lim di sana. Ada yang berbeda pada saat Agus ini keluar dari kantor polisinya. Karena biasanya kan Agus cukup ini ya, banyak berbicara kepada media. Tetapi kemarin kelihatan banget Agus kayak ketakutan gitu loh sama media. Bahkan ada salah satu bagian, ada sejumlah kuasa hukum dari timnya Alvin Lim itu kan udah bersiap-siap mau berbicara ke media. Terus Agusnya itu mau keluar. Tapi Agusnya malah ketakutan. Kesannya kayak apa gitu. Coba kita lihat cuplikannya waktu Agus itu diminta keluar sama kuasa hukumnya, tapi dia nggak mau keluar karena itu udah mau kayak doorstop gitu ya. Istilah doorstop itu adalah wartawan mau tanya langsung kepada orang yang baru aja keluar dari pemeriksaan di Mabes Polri saat itu. Tuh, Agusnya nggak mau dia. Padahal udah ditarik, nggak mau. Tuh, padahal kuasa hukumnya maksa, ayo ngomong-ngomong gitu ya. Tapi Agus sama sekali nggak mau. Padahal salah satu kuasa hukumnya Agus itu udah ngomong, baik teman-teman, kita kan udah mau press conference gitu. Tapi Agusnya sama sekali nggak mau keluar. Apa yang terjadi ini sama Agus? Apakah dia sebenarnya tidak mau hadir dalam laporan yang kemarin? Karena kan setelah kita ketahui dari Alvin Lim bilang bahwa dia baru aja melaporkan lagi ada Novi termasuk juga dengan sejumlah orang lainnya yang di situ katanya mengolok-olok Agus gitu kayaknya dengan apa? Yang katanya pakai kacamata kemudian terus dengan matanya kayak diperban yang intinya adalah mengolok-olok Agus itu yang dilaporkan. Dugaannya adalah ke arah situ teman-teman. Dan gak cuma Novi, ada sosok-sosok lain juga yang dilaporkan di sini. Bercandaannya katanya berlebihan. Sebenarnya kalau kita lihat di sosial media, terutama di TikTok ya, kayaknya yang melakukan itu banyak banget loh ya. Banyak banget, bahkan ada salah satu kayak, aku pernah lihat di mana? Di TikTok ya, ada kayak cosplay ya. Cosplay itu ada orang yang cosplay sama Agus gitu. Sebenarnya, apakah ini ada unsur pasal pidana atau enggak? Sebenarnya bisa-bisa aja dicari, tapi menurut aku apakah perlu gitu dilaporkan? Karena waktu Agus keluar dari kantor polisi kan ditanya tuh sama wartawan. Agus, gimana komentarnya? Agus, A, B, C, D, cuma diem. Mohon maaf, ini kata-kata yang aku tulis dengan suara yang sangat lirih. Agus tuh sepanjang jalan nunggu dia mobil, cuma bilang, terima kasih ya wartawan, terima kasih. Mohon maaf. Agus mau fokus ke pengobatannya aja gitu. Terus dari wartawan kan tanya, Agus apa nggak sayang kok ngelaporin Novi lagi? Katanya sudah mau damai kemarin itu. Mohon maaf ya, cuma diem aja. Ini unik ini. Tapi ada satu statement dari sosok yang pakai baju seragam yang sama kayak Alvin Lim. Berarti dugaanku ini adalah salah satu bagian timnya Agus. Yang dia itu memberikan statement cukup unik. Coba kita simak kata-katanya apa. Yang dibahas adalah masalah duit sih di sini. Dia bilang gini katanya, udahlah Novi kalau sudah menyerahkan uangnya, udah beres nggak bakal lagi ada apa-apa. Loh bukannya memang sudah terjadi obrolan kemarin di Kemensos. Timnya Novi, timnya Densu, bahkan juga ada dari pihak Pak Menteri. Iya, ini uangnya buat Agus, buat pengobatan dulu. Tapi sisanya, kalau ada sisa dari pengobatan, nanti kita bicarakan lagi mau buat Agus atau buat yang lain. Tapi aku tangkap di sini, maunya Agus yang diwakili oleh timnya, pokoknya nggak usah lah bawa-bawa Kemensos gitu. Kemensos itu nggak punya taring. Yang penting itu adalah ini, Novi serahkan semua uangnya, beres semua masalahnya. Masa sih seperti itu? Ini cuplikan teman-teman. Novi kembalikan donasi itu aja Novi kembalikan donasi itu saja menurut saya. Dikembalikan waktu itu cabut laporan. Itu aja kok intinya. Kalau dikembalikan dicabut semua laporannya. Ada pihak Kemensos juga yang menengahi ini gimana? Kemensos nggak punya taring. Wes, Kemensos nggak punya taring. Oke, kenapa nggak punya taring? Nah, mereka hanya arahan ya. Oh. Kita kembali kepada penyidik. Kemensos itu hanya memberikan arahan, tetapi tetap dikembalikan kepada penyidik. Selaku eksekutor ya.
Jadi kalau uangnya sudah dikembalikan PT Novi, udah selesai urusan. Jadi kalau uangnya sudah dikembalikan oleh Teh Novi, udah selesai urusan. Sebenarnya yang disampaikan ini tidak salah, teman-teman. Tetapi kesannya adalah kayak terburu-buru dan tidak ada rasa percaya. Kenapa aku bilang tidak salah? Karena memang betul, dari Kemensos kan juga mengatakan ada beberapa hal yang ya memang betul Novi dan Densu ada pelanggaran dilakukan dengan tidak meminta izin, mengurus izin ya secara tertulis gitu ya, untuk mengadakan open donasi buat Agus, itu ada bagian yang keliru di situ, betul. Terus juga dari tim Kemensos kan bilang, ya uangnya itu memang semuanya buat Agus nanti pada akhirnya, tetapi hanya untuk fokus pengobatan. Sisanya diserahkan kepada putusan dari ya tim donatur, kekuatan hukum dan sebagainya. Nah, aku baca di sini timnya Agus sudah membaca ke depan bahwa wah ini kayaknya Agus bakal nggak dapat uang yang seutuhnya. Mungkin kalau hitung-hitunganku ya, yang sempat disampaikan Novi bahwa untuk pengobatan Agus kan operasi yang dibutuhkan operasi matanya, kelopak mata dan juga buat bola mata palsunya itu paling sekitar 300 jutaan rupiah dengan biaya perawatan dan sebagainya, maksimal paling juga 500 juta. Hitung-hitungan secara kasar ya. Nah, kalau 500 juta, sekarang di tangannya Agus sekitar hampir 200 juta, terus di Novi sekitar hampir 1,3 miliar, ya ada banyak sisa sekitar 900 jutaan. Nah, kesannya kayaknya Agus ada yang membisiki nih, dugaanku bahwa Gus, kamu kalau ikut kayak kesepakatan kemarin, emang kamu siap, ikhlas kalau kamu akan kehilangan minimal 800 jutaan tersebut. Nah, itu yang kayaknya Agus pengen diperjuangkan sekarang, makanya dia nggak mungkin loh Agus itu menuruti atau melakukan sesuatu hal yang dia tidak ada keuntungannya. Mungkin dia nggak mau sebenarnya datang ke Mabes Polri bareng sama tim Alvin Lim untuk melaporkan semuanya. Tetapi ini semua dilakukan karena dia punya tujuan. Kan kalau kita baca polanya ya, waktu yang kemarin kan terjadi kesepakatan perdamaian antara Farhad Abbas, karena kuasa hukumnya Agus kan juga ada banyak, tapi nggak semuanya itu satu suara kan ya. Yang timnya Farhad Abbas kan akhirnya sudah berdamai, tidak mau lagi memancing-mancing hal yang cukup emosional di media massa atau sosial media. Itu konsisten aku lihatnya, Farhad cukup diam sekarang ya. Tetapi kan dikatakan iya, waktu sama Densu bilang, ini gimana nih, laporannya dicabut nggak? Oh iya, laporan buat Densu saya cabut. Terus Densu bilang, kalau buat yang Novi itu gimana? Terus Farhadnya bilang, wah kayaknya Densu ini cinta sekali sama Novi. Iya, semuanya kita cabut. Jadi laporan yang Agus yang pertama, yang pencemaran nama baik, terus sama yang kedua adalah dugaan pemerasan ya kalau nggak salah, itu juga udah dicabut. Tapi kan sekarang Agus melaporkan lagi bareng sama kuasa hukum barunya. Pasalnya apa nih? Apakah ITE atau apa? Karena yang menjadi permasalahan dari Alvin Lim bilang adalah karena siapa Novi sama temennya yang selebgram itu mengolok-olok Agus, katanya pakai properti yang kesannya merendahkan gitu. Tapi sudah diklarifikasi sebenarnya itu bukanlah idenya Novi ya katanya. Itu adalah idenya dari partnernya pada saat ada di sebuah platform dia live di situ. Ya, kita lihat pasalnya apa. Karena kan pasal tuh kita butuh adalah nanti kata-katanya apa, verbatimnya, terus perbuatannya dicocokkan, masuk akal atau enggak. Lanjut lagi terkait dengan statement timnya Agus, uang, selain uang 1,5 miliar tersebut, apalagi sih yang bisa menghentikan drama ini? Gampang, itu doang. Serius itu doang. Oh. Berarti pengobatan-nya di cover sama LQ ya. Tapi untuk donasi itu yang kita kejar. Oh, jadi kalau menurut kuasa hukum Agus ini timnya, kalau untuk pengobatannya itu di cover sama LQ, oke. Tapi yang kita kejar itu adalah uang donasi tersebut 1,5 miliar gitu. Biarkan aja nanti putusan pengadilan menentukan apakah uang itu dirampas untuk negara atau dirampas dari Novi ke Agus. Biarkan nanti dari pengadilan yang menentukan apakah uang tersebut dirampas gitu ya oleh negara atau diberikan untuk Agus. Oke, terus poinnya apa? Berarti pihak Kemensos kemarin udah punya taring, itu kan hanya arahan doang. seperti apa nggak punya taringnya? Oke. Biasanya mereka nggak memberikan apa. Seks? Oke, padahal menurut ya mungkin
Ya memang aku pahami sih, mereka mau dapatnya, Agus tuh mau dapat semuanya. Tapi kalau dari Kemensos, memang nggak bisa dipungkiri, ritmenya itu memang ada kekecewaan kan. Jadi analisa kita yang kemarin-kemarin pada saat Agus ketemu sama Menteri, Agus lemes, diem aja, Wawa juga kayaknya lemes, karena kan ada bagian yang dikatakan dari Pak Menteri kan bahwa betul, open donasi yang nilainya di atas 500 juta, itu harus dilakukan audit tidak hanya dari tim internal, tapi juga dari tim eksternal. Audit di sini konsekuensinya adalah uang-uang yang sudah diberikan ke Wawa dan laporan dari tim perwakilan donatur, katanya ada sekitar 130-an juta yang uangnya itu nggak jelas kemana, nggak dipakai buat pengobatan, dugaannya adalah ke sana, itu juga harus jelas pertanggungjawabannya. Nah, kayaknya nih ya, Agus dan keluarganya ngerasa keberatan dengan poin-poin kesepakatan dalam pertemuan dengan Pak Menteri. Cuman karena nggak enak kali ya ketemu sama Menteri gitu kan ya, institusi negara, Farhad juga sudah cooling down. Tapi apakah ini strategi main cantik gitu? Kenapa kalau Agus memang tidak mau drama-drama ini terjadi, kenapa dia harus kembali melaporkan Novi? Itu adalah salah satu bagian yang ngebuat kita semakin bertanya-tanya, apakah ini adalah bagian dari permainan cantiknya Agus, sebuah kata-kata yang pernah tersiarkan di sosial media. Waktu itu dia bilang kan ya, untuk menghadapi Novi harus main cantik, jangan begitu, jangan begini gitu. Agus nggak lugu-lugu amat, makanya Densu juga di video kemarin yang sudah kita dengarkan pada saat dia ngobrol di TikTok ya, yang kalian mention banyak ke akun TikTokku, di Anjasa Asmara, itu juga Densu kelihatan kecewa banget gitu ya. Saya udah nggak mau lagi nelpon Agus. Kemarin terakhir saya nelpon Agus yang nawarin 300 juta itu malah panjang, kali lebar, kali tinggi kemana-mana. Jadi, Gus katanya, ini semoga sampai ke kamu Gus katanya. Kalau kamu butuh bantuan, pengen damai semuanya, kau teleponlah saya. Nanti saya kasih tahu cara damai dan berhentinya seperti apa. Sebenarnya kita sudah bisa menebak apa yang akan disampaikan oleh Densu. Gus, coba kau cabutlah kuasa hukummu itu. Kalau dulu kan kesannya buat Farhad Abbas, udah cabut pasti bakal kelar gitu. Tapi kalau sekarang dengan Alvin Lim, apakah Agus akan mencabut? Kayaknya agak sulit, karena apa? Alvin Lim di sini pun juga, kalau memang benar, seperti statement dari timnya bilang, untuk pengobatan Agus semuanya ditanggung oleh timnya gitu. Tapi juga Agus jangan mau nih kalau cuma pengobatannya yang lokal-lokal doang. Janjinya kan mau ke Singapura nih. Apakah berarti mau ke Singapura jadi atau enggak? Kan waktu kita bahas statement Alvin Lim bilang di hadapan Agus, untuk yang pertama kita coba berobatnya di Jakarta dulu, karena kalau ke Singapura ada karantina. Wah, komentar netizen banyak yang bilang, nggak ada Mas Anjas, nggak ada karantina di Singapura. Kita bebas, bisa langsung semuanya. Nah, ini kan dari timnya Alvin Lim juga tidak memberikan klarifikasi statement tersebut gitu loh. Maksudnya apa nih karantina gitu? Dibiarkan menguap begitu aja. Dugaannya dari netizen bilang bahwa ini kayaknya memang mereka nggak mau ngeluarin duit banyak aja buat Agus. Bahkan Hotman Paris pun mengkritik ya, Alvin Lim bilang, masa peresmian kantor barunya aja yang motong vitanya Agus. Terus Hotman bilang, jangan begitu banget lah kalau mau pansos gitu. Dan banyaklah hal-hal unik lainnya yang saling serang antara timnya ya Hotman, timnya Agus, timnya Novi, satu sama lain begitu. Tapi Novi bilang begini, untuk Bang Hotman Paris memang bukan kuasa hukumnya dia, tapi Hotman Paris, Novi bilang, dia ngebantu kami tapi dengan cara yang lain, dengan tidak menjadi kuasa hukumnya. Karena kerjaannya banyak, alasan Hotman Paris seperti itu. Oke, sementara itu bisa aku update mengenai drama ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.